Perjalanan transformasi di sekolah kami bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari konsistensi dan keyakinan kuat. Transformasi itu bermula saat saya bertugas sebagai pengajar praktik program guru penggerak di tahun 2023. Pada masa itu, tantangan terbesar yang saya amati adalah rendahnya kemampuan dasar baca dan tulis siswa, dan lahirlah inisiatif pertama Pak Wali, praktik siswa Sampah berliterasi. busuk yang sudah ada di sini Konsistensi ini saya dalam merupakan inovasi makanan dari berlanjut maggot. saat saya dipercaya Maggot sebagai ini kepala sekolah menggerogoti penggerak pada sampah-sampah tahun ini. 2024. Sejak itu saya pun merancang inovasi Rasomek, gerakan Oke, sampah nol dengan untuk maggot. lalat dia perlakuannya Kemudian sedikit berlanjut berbeda dengan pencapaian maggot sebagai karena kalau fasilitator maggot kita pelatihan perlu pembelajaran memberikan mendalam makanan. pada tahun Iya, 2025 ini yang menekankan pada harga pemahaman beli konsep, bibit maggot kemahiran, itu dan karakter satu yang diwujudkan bungkusnya melalui 100.000. inovasi terbaru, Nah, yaitu Peduli kemarin MBG. kita belinya itu 2 Perubahan dan bungkus inovasi yang saya lakukan 200.000. itu adalah wujud nyata Mudah-mudahan dari konsistensi kepemimpinan saya dalam mengintegrasikan literasi, numerasi, dan kepedulian lingkungan dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya dengan Fris Wahyudin, Sarjana Pendidikan Magister of Science. Saya selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 14 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Adapun judul praktik baik yang sudah saya lakukan adalah Kepemimpinan Kepala Sekolah Peduli MBG memanfaatkan sisa makanan menjadi pupuk organik cair. Kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai pemimpin transformatif dalam membawa perubahan positif di lingkungan sekolah. Di era implementasi kurikulum yang menekankan pada pembelajaran bermakna, peran ini semakin vital untuk menggerakkan seluruh sumber daya manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara komprehensif. Naskah ini menyajikan praktik baik kepemimpinan Kepala Sekolah Peduli MBG di SMP Negeri 14 Kota Bima dalam merespon tantangan keterbatasan dan masalah lingkungan di sekolah melalui proyek kokurikuler yang melibatkan siswa secara aktif. Memiliki latar belakang sebagai pengajar praktik program guru penggerak, sebagai kepala sekolah penggerak, dan kini sebagai fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam, menjadikan peran saya sebagai kepala sekolah sungguh strategis dan berdaya ungkit tinggi. Setelah program MBG, makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh pemerintah, namun muncul tantangan spesifik di lingkungan sekolah kami, yaitu masalah sisa makanan. Setiap hari mayoritas anak-anak selalu menyisahkan makanan, seperti sayuran, nasi, buah, tempe, dan ikan, sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya. Apa yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah sisa makanan tersebut agar tidak menjadi sampah yang terbuang sia-sia, serta bagaimana masalah tersebut dijadikan peluang sebuah proyek edukatif yang dapat memberikan pembelajaran bermakna bagi siswa dan guru. Awalnya kami memang menyayangkan karena setiap hari itu anak-anak selalu menyisakan makanannya, menjadi terbuang sia-sia. Dulu pohon rambutan ini tidak begitu cerah daunnya. Nah, ternyata cairan pupuk organik itu juga mencerahkan daun dan melebatkan daun rambutan ini. Setelah itu kami memikirkan bagaimana cara mengolah sampah MBG tersebut menjadi pupuk organik cair. Akhirnya saya berinisiatif untuk merancang sebuah alat pengolah sampah organik, sisa sampah MBG yang dihasilkan oleh anak-anak setiap harinya. Alat ini di samping ekonomis juga sangat praktis untuk digunakan anak-anak dan guru. Ya. Nah, alat inilah yang akan mengolah sampah MBG tersebut. Karena itu kami pihak sekolah harus cepat berinisiatif mengambil langkah
agar supaya sampah MBG itu tidak dibuang sia-sia. Rancanglah program yang berani, inovatif, dan secara tegas menunjuk ke arah visi. Jangan hanya mengelola yang ada, ciptakan yang belum ada. Banyak ya sisanya, sayur apalagi nih, harusnya dihabiskan. Itu tempe tuh. Ada tempe. Itu dimasukin di sini juga? Iya, dimasukkan semua di sini. Nanti dia akan berair kan. Enggak bau. Enggak. Pegang ini biar enggak sakit. Begitu anak-anak ya di rumah juga, kalau kita punya sampah dapur itu baru ini sudah ada airnya. Nah kalau sudah ada airnya kita akan berusaha mengeluarkan airnya ini. Biasanya sih dia lumayan sampai segini untuk airnya. Kita coba ya. Ya silahkan. Tuh keluar dia. Inilah cairan. Peran baru kepala sekolah sekarang bukan lagi sebagai pemimpin, melainkan sebagai arsitek transformasi pendidikan yang sesungguhnya. Praktekan di sekolah. Ini sudah saya buat alat pengolah sampah. Jadi Bapak Ibu tinggal praktekkan, tinggal memanfaatkan ini untuk pembelajaran yang di sekolah. Oke. Hasil dari MBG selama ini sudah kalian nikmati, itu merupakan salah satu program dari pemerintah supaya gizi anak itu tetap terjaga. Iya anak-anak, nah inilah hasil dari penyiraman dari organik cair ini yang sudah kita kumpulkan selama 15 hari kemarin. Anak-anak, pohon kelengkeng ini juga merupakan hasil dari pupuk. Inovasi lingkungan ini bukan hanya tentang sampah, ini adalah tentang menciptakan budaya sekolah yang peduli, produktif, dan siap menghadapi tantangan berkelanjutan di masa depan. Dampak edukatif dan dampak akademik dari program Peduli MBG ini adalah di mana guru dan peserta didik mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelangsungan hidup berkelanjutan. Edukasi lingkungan ini juga telah berdampak pada capaian hasil rapor pendidikan di SMP Negeri 14 Kota Bima, di mana capaiannya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dan peningkatan. Demikian cerita praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah, yaitu yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah Peduli MBG memanfaatkan sisa makanan menjadi pupuk organik cair. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTK hebat, Indonesia kuat.